Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pembahasan mengenai Lagrange dan Hamilton di video ketiga ini. Yang mana pada video ini kita akan membahas tentang penyelesaian soal, ya, ada contoh soal. Bismillah ya, pada contoh soal ini ya, kita terjemahkan dulu ini soalnya ya. Consider a particle of mass m moving in a plane. Kita menganggap bahwa ada sebuah partikel bermasa m bergerak pada bidang. Karena disebutkan di sini bergerak pada bidang, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pergerakannya adalah dua dimensi. And subject to an inverse square attractive force. Dan terhubung atau dipengaruhi oleh gaya atraktif kuadrat terbalik. Ya. Jadi inverse itu artinya terbalik, square itu kuadrat, atraktif itu berarti saling tarik-menarik, force itu gaya. Kita bisa simpulkan dari soal ini bahwa pergerakan partikel bermasa m ini bergerak pada dua dimensi, lalu dipengaruhi oleh gaya atraktif kuadrat terbalik. Mungkin ini adalah istilah baru ya bagi kalian. Apa itu gaya atraktif kuadrat terbalik? Dari kalimatnya ya, dari kata-katanya ini bisa kita lihat bahwa gaya atraktif kuadrat terbalik ini merupakan suatu konsep atau apa ya? Ya, konsep gaya yang merupakan gaya atraktif, gaya tarik-menarik yang dipengaruhi oleh suatu parameter secara kuadratik dan terbalik. Gitu. Secara perumusan itu bisa dituliskan menjadi seperti ini. F. Begitu ya. Sebentar. F itu adalah sama dengan F ini merupakan gaya atraktif, yang mana gaya atraktif ini berhubungan dengan suatu parameter yang parameternya itu berhubungan dengan gaya secara kuadrat terbalik. Yang kemudian parameter ini kita tuliskan sebagai posisi. Nah, jadi yang disebut dengan gaya atraktif kuadrat terbalik itu adalah gaya yang dipengaruhi oleh posisi yang mana hubungannya adalah secara kuadratik terbalik gitu. Jadi 1/R kuadrat. Kemudian kita tuliskan juga parameter-parameter yang lain yang merupakan konstanta ini sebagai K. Gitu ya. Jadi K/R kuadrat. Ya. Kemudian di sini karena atraktif, maka kita perlu menambahkan minus. Karena nanti ada gaya yang repulsif, ada yang atraktif. Ada yang atraktif itu adalah tarik-menarik, sedangkan untuk gaya repulsif itu saling berlawanan gitu.
Bagaimana kita bisa tahu bahwa atraktif itu minus ya? Ini pakai hukum Newton bahwa yang mana gaya itu merupakan M1 kali M2 per R kuadrat begitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan inverse square law atau hukum kuadrat terbalik ya. M1 M2 ini adalah partikel 1 dan partikel 2. Jika partikel 1 dan partikel 2 itu memiliki muatan yang berbeda, satu positif, satu negatif, maka gayanya menjadi negatif karena plus kali minus itu negatif. Nah, gaya yang terjadi ketika dua muatan yang berbeda saling berinteraksi itu adalah gaya atraktif, ya kan? Saling tarik menarik begitu. Kalau dimasukkan ke rumus, maka M1 plus M2 minus, sehingga nanti gayanya menjadi minus, tandanya. Seperti itu. Sehingga untuk gaya atraktif itu minus. Minus K per R kuadrat. K-nya ini bisa M1, M2, bisa konstan, bisa Q1, Q2 dikalikan dengan konstanta kolom, dan seterusnya. Begitu ya. Bergantung dari subjek apa yang diamati. Kalau memang itu muatan ya berarti Q1, Q2. Kalau memang massa tertentu ya berarti M1, M2 misalkan planet gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan inverse square force atau gaya kuadrat terbalik. Inverse square law. Ini ya, hukum kuadrat terbalik. Sehingga kalau misal atraktif itu negatif, berarti kita bisa menentukan dengan menggunakan pendekatan yang sama, bahwa untuk gaya yang repulsif itu tandanya positif. Karena repulsif itu terjadi jika gaya itu berkaitan dengan dua partikel yang sama muatannya. Ya, kalau sama muatannya, maka yang terjadi adalah gaya saling tolak-menolak. Nah, kalau muatannya sama, berarti M1 positif misal ya, maka M2 juga positif, sehingga gayanya juga positif. Untuk yang negatif juga sama, dua-duanya negatif ya, negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi ini yang perlu diingat bahwa gaya repulsif dan atraktif ini berbeda pada tandanya. Yang satu kalau tarik-menarik berarti negatif, kemudian kalau saling tolak-menolak itu gayanya positif. Gitu. Nah itu jadi pada soal ini itu diketahui bahwa suatu partikel bergerak dalam bidang yang dipengaruhi oleh gaya atraktif kuadrat terbalik. Ya. Find the equation of motion and expression for the generalized force. Temukan, ya, yang pertama adalah equation of motion, persamaan gerak. Nah, jadi yang ditanyakan pertama adalah persamaan gerak, kemudian ekspresi dari atau bentuk dari gaya umum. Gitu. Gaya umum itu berarti Kika, ya kan? Equation of motion itu persamaan gerak. Persamaan gerak itu kita harus tahu salah satu komponen gerak, misalnya bisa posisi atau percepatan, gitu ya. Bisa key, bisa key double dot, gitu ya. Oke. Nah, tentunya untuk menentukan persamaan gerak, kita memakai metode Lagrange dan Hamilton. Kita memakai metode Lagrange. Nah, pada saat ini kita masih belajar tentang Lagrange dulu, ya. Maka
ketika benda bergerak yang dalam pengaruh gaya atraktif kuadrat terbalik, nah ini pergerakannya biasanya di diekspresikan dalam koordinat polar. Nah, jadi kalau ada suatu partikel yang dipengaruhi oleh inverse square force, ya entah itu atraktif maupun repulsif, itu biasanya harus harus diekspresikan dalam bentuk koordinat polar. Karena gerakan yang terjadi itu biasanya gerakan yang terjadi dari partikel yang dipengaruhi oleh gaya terbalik kuadratik atau inverse square force, itu gerakannya melingkar biasanya. Seperti itu. Maka untuk gerakan melingkar ini paling mudah harus diekspresikan dengan koordinat polar. Seperti itu ya. Karena berada pada bidang ya. Kalau misalnya dia itu 3 dimensi berarti koordinat bola. Ya, tapi karena ini bidang maka hanya ada R dan theta. Gitu. Baik. Kesimpulannya adalah jika ada suatu partikel bergerak dalam bidang lalu dipengaruhi oleh gaya atraktif kuadratik terbalik, itu biasanya dan seharusnya diekspresikan dalam bentuk koordinat polar. Mengapa? Karena partikel yang bergerak pada bidang dan dipengaruhi oleh gaya ini, attractive force ini, itu biasanya gerakannya melingkar. Oke, jadi kita sepakat bahwa kenapa kita memilih koordinat polar adalah dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi. Jadi kita memilih koordinat polarnya ini sebagai koordinat umum. Ya. Koordinat umumnya kita memakai koordinat polar. Koordinat polar memiliki 2 koordinat umum. Yang pertama yaitu R dan theta. Begitu ya. Jadi inilah yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Begitu. Jadi setelah tahu koordinat umumnya, maka kita harus mencari hubungan. Jadi yang pertama tentukan koordinat umum. Yang kedua, cari hubungan antara koordinat umum dengan Kartesian. Ya. Jadi koordinat umum dirubah dalam bentuk X, Y, Z. Oke. Di contoh soal sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa hubungan antara koordinat polar dengan koordinat Kartesian itu adalah X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R cos theta. Jadi di sini X itu adalah fungsi R dan theta, lalu Y adalah fungsi R dan theta. Ya. Untuk X-nya sama dengan R cos theta, Y-nya sama dengan R sin theta. Begitu. Oke, kemudian untuk menentukan persamaan Lagrange, maka kita harus tahu T dan V-nya. Kita harus menuliskan bentuk energi kinetik dan energi potensialnya. Bentuk. Energi kinetik itu apa? Energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Ya. Oke. Kemudian kita bentuk V ini dalam koordinat Kartesian, yaitu X dot. Ya. X itu posisi, X dot adalah kecepatan pada arah X, Y dot kecepatan pada arah Y. Begitu. Kemudian X dot dan Y dot ini jika dituliskan dalam bentuk koordinat umum seperti ini ya. Oke.
Nah, ini bisa apa namanya? Kalian juga bisa turunkan sendiri sih sebenarnya ya. X dot ini berarti kan di X dot itu kan berarti di X dt ya. Nah, sedangkan X-nya itu adalah apa namanya, ini diturunkan terhadap waktu begitu kan. Jadi hasilnya R dot cos theta begitu kan. Kemudian tetanya juga diturunkan terhadap waktu ya. Saya tuliskan dulu. Jadi maksud saya adalah saya tuliskan terlebih dahulu ya di lembar baru. Sebenarnya ini matematis, cuman saya tulis saja untuk memberikan pemahaman lebih detail. Oke, ini saya juga hapus dulu. Baik, di sini tadi disebutkan kita harus tadi kita punya ya, punya X X ya sama dengan R cos theta, kemudian Y sama dengan R sin theta. Oke, kemudian kita mau mencari X dot kuadrat plus Y dot kuadrat, begitu kan? Karena untuk energi kinetik ini kita kan setengah M dalam kurung X dot kuadrat plus Y dot kuadrat, begitu ya. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk koordinat polar seperti apa? Begitu. Jadi kita mau mencari X dot kuadrat dan Y dot kuadrat. Berarti kita harus menurunkan ini, ya. Kita turunkan dulu X terhadap waktu. Nah, ini kan X dot. X dot artinya X diturunkan terhadap waktu. Ya, kita tulis kembali. X-nya adalah R cos theta. Seperti itu. Sehingga kita bisa menurunkan ini secara parsial. Kita turunkan dulu R-nya menjadi R dot dengan cos theta-nya ini sebagai konstanta. Plus R-nya sebagai konstanta, lalu cos theta-nya kita turunkan menjadi min sin theta, lalu theta-nya diturunkan terhadap waktu. Begini kan? Sehingga menjadi R dot cos theta min R sin theta, theta dot. Begitu. Kemudian untuk yang Y dot, itu adalah dy per dt atau turunan Y terhadap T. Ini kita tulis kembali, Y-nya adalah R sin theta, begitu ya, di atas ini. Kita turunkan, bagaimana? Jadi kita turunkan dulu R-nya terhadap waktu, sin theta sebagai konstanta, ditambah R sebagai konstanta, lalu kita turunkan sin theta terhadap waktu menjadi cos theta, theta dot. Gitu. Sehingga kita baru mendapatkan X dot. X dot kuadrat, nah, itu artinya R cos theta min R sin theta, theta dot, ini dikuadratkan. Sehingga menjadi bagaimana? R kuadrat cos kuadrat theta minus 2R cos theta R sin theta, theta dot, gitu kan? Kan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat, begitu ya. Plus
R kuadrat sin kuadrat theta, theta dot kuadrat. Kemudian Y dotnya seperti apa? Sama dengan R dot sin theta plus R cos theta, theta dot dikuadratkan. Sama dengan R dot kuadrat sin kuadrat theta plus, ya, karena di sini plus, 2 R dot sin theta R, ya, R cos theta, theta dot plus B kuadrat, B-nya adalah R kuadrat, cos kuadrat theta, theta dot kuadrat. Nah, kalau kita kan mau mencari X dot kuadrat plus Y dot kuadrat. Nah, ini ditambahkan berarti kan ini tambah ini. Nah, ini kan sama, ini bisa dicoret sehingga tinggal R kuadrat cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta plus R kuadrat theta dot kuadrat dalam kurung sin kuadrat theta plus ini plus cos kuadrat theta. Nah, ini adalah 1, ini juga 1, sehingga tinggal R kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat. Seperti itu. Benar ya? Oh, ininya R-nya R dot. Ya. Ya kan? R dot. Betul ya? Ya, katanya R dot di sini. Jadi ini, maka energi kinetiknya bisa kita tulis setengah M R dot kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat. Seperti itu ya. Jadi inilah bentuk energi kinetik ya. Dalam bentuk kartesian. Kartesian berarti yang ini. Ya, ini kartesian. Lalu ini yang polar. Nah, kita sudah menuliskan T dalam bentuk koordinat kartesian dan polar. Oke. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, udah. Lalu kita selain nyari T juga harus mencari V. V itu adalah potensial pada suatu sistem yang dipengaruhi oleh attractive force. Inverse square attractive force itu bentuknya seperti ini. Nah, ini dari mana? Nah, ini juga harus kalian tahu ya, bahwa F gaya, V ya, F, F ya, F itu adalah min do V per do R, gitu kan? Atau do kika, ya. Kikanya di sini kan R, gitu. Ya. Nah, potensialnya berarti F-nya itu adalah, tadi ya saya sebutkan bahwa attractive force inverse square itu sama dengan minus K per R kuadrat, begitu. Kalau di sini minus K per R kuadrat sama dengan min do V per do R. Untuk mencari do V, itu ya. Kalau untuk mencari do V itu ya, F sama dengan min do V per do R kuadrat. Oke.
Mungkin saya tulis begini dulu. Nah, ini karena minusnya kan bisa dicoret, ya. Sehingga K per R kuadrat itu sama dengan do V per do R. Begitu. Nah, untuk mencari do V, berarti K per R kuadrat do R gitu ya. Jadi diintegralkan, maka V sama dengan integral dari K per R kuadrat do R. Nah, ini menjadi berapa? Ini berarti integral minus ya, minus, sorry. Ini kan berarti integral V sama dengan integral dari K R min 2 gitu kan. Nah, do R. Nah, berapa ini? Berarti berapa? Min 2 plus 1 itu berarti minus 1 ya. Berarti minus 1 per 1 gitu kan. K. Nah, gitu ya. Nah, minus 1 per 1 artinya 1 ya. Berarti minus K. R-nya di bawah. R-nya menjadi minus 2 plus 1 berarti R pangkat min 1. R pangkat min 1 berarti di bawah, betul ya? Jadi seperti ini. Sehingga V-nya menjadi minus K per R. Itu berangkat dari F-nya yang tadi. Karena kita kan tahu bahwa attractive force inverse square itu ini. Gitu ya. Jadi V-nya adalah do V per do R. Nah, V-nya adalah ini. Nah, ini mungkin ribet di awal ya, bagaimana kita menentukan T dan V-nya. Tetapi akan lebih mudah menggunakan ini dibandingkan dengan menggunakan Newton. Nah, seperti itu. Jadi kita tentukan dulu T dan V-nya. Seperti itu ya. Setelah itu kita menuliskan definisi Lagrange. Lagrange definisinya adalah energi kinetik dikurangi energi potensial. Berarti ini dikurangi ini, maka dituliskan persamaannya menjadi seperti ini. Nah, inilah persamaan Lagrange-nya. Ya. Nah, ini adalah persamaan Lagrange dari partikel M bergerak pada bidang yang dipengaruhi oleh inverse square attractive force. Gitu. Nah, ini belum menjawab pertanyaan karena pertanyaannya adalah kita harus mencari persamaan gerak. Kalau Lagrange itu masih dalam bentuk energi, ya. Untuk mencari persamaan gerak dari persamaan ini, maka kita harus menurunkan Lagrange ini, ya, menggunakan persamaan gerak Lagrange. Nah, ini kan fungsi Lagrange, baru fungsi Lagrange. Kalau persamaan gerak Lagrange itu yang, nah ini nih. Nah, yang ini ya. Seperti itu, jadi kita harus menurunkan fungsi Lagrange tadi terhadap K dot, lalu diturunkan lagi dengan waktu, kemudian cari lagi Lagrange diturunkan terhadap K. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita memakai persamaan Lagrange, persamaan gerak Lagrange untuk konservatif, ya kan? Kenapa konservatif? Karena kita tahu inverse square attractive force itu adalah medan gravitasi biasanya. Jadi kalau medan gravitasi saja atau gaya gravitasi, maaf ya, gaya gravitasi. Contoh, ya itu contoh dari inverse square attractive force itu adalah gaya gravitasi, begitu. Nah, gaya gravitasi itu adalah salah satu contoh gaya konservatif, makanya kita harus memakai Lagrange konservatif. Dengan Q-nya itu ada dua ya, Q1 dan Q2. Q1-nya R, Q2-nya theta, sehingga kita menurunkan terhadap, yang pertama adalah terhadap R, ya, karena di sini Q dot, berarti di sini ganti R dot, ya, kemudian Q-nya ini adalah R. Lalu yang kedua kita harus menurunkan terhadap theta, karena di sini Q dot, maka di sini theta dot, lalu di sini
Q menjadi theta. Itu sehingga kita peroleh, nah ini juga perlu keahlian matematis ya, tetapi saya rasa insya Allah kalian bisa ya, bahwa persamaan Lagrange yang tadi, yang ini ya, yang sudah kita tuliskan tadi, yang ini itu jika diturunkan terhadap R dot seperti apa ya, hasilnya seperti ini. Kalau diturunkan lagi terhadap waktu, hasilnya seperti ini. Kemudian Lagrange diturunkan terhadap R seperti ini. Lagrange diturunkan terhadap theta dot. Mana theta dotnya? Nah, ini ya. Kemudian diturunkan terhadap waktu, ini begitu. Sehingga kita punya dua persamaan. Persamaan yang ini dan ini. Persamaan Lagrange ketika diturunkan terhadap bagian R-nya itu menjadi seperti ini. Ya. Ini Lagrange yang bagian R, kemudian Lagrange bagian R ini ya. Lalu kita bisa tuliskan lagi Lagrange bagian R-nya menjadi seperti ini. Ya, sama dengan MR double dot sama dengan MR theta dot kuadrat plus FR. Jadi arti fisiknya adalah kita kan mau memahami tentang koordinat polar. Oke. Gambarnya jelek. Saya ganti dulu.